Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat muda akuntansi. Jumpa lagi dengan saya Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Negara Stan. Masih dalam pembelajaran serial edukasi akuntansi keuangan menengah. Ya, kali ini kita masih melanjutkan pokok bahasan mengenai ekuitas. Khususnya kita sudah masuk ke subtopik penerbitan saham. Bagaimana kalau sebuah saham itu diterbitkan? Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Apakah perusahaan ini perlu mengakui, perlu mencatat, dan kalau kita akui, kita catat itu, kita catat sebagai apa? Terus besarannya seperti apa? Dan nanti kita sajikannya di dalam laporan posisi keuangan seperti apa? Ya, ini adalah pokok-pokok bahasan yang menarik di dalam penerbitan saham. Nah, teman-teman, secara umum kalau kita lihat di sini, saham itu bisa diterbitkan dengan nilai par, ya, ada nilai nominalnya di saham itu ya. Saya sendiri juga belum pernah lihat saham seperti apa dan belum pernah pegang karena belum pernah beli saham ya. Tapi teman-teman barangkali sudah ada yang beli saham nih ya, karena sekarang kan generasi milenial sudah banyak yang memegang saham ya, bermain atau belajar menjadi investor kecil-kecilan ya, nggak apa-apa ya. Nah, asal kita investasikan di sebuah bisnis yang halal ya, dan tujuannya adalah untuk belajar ya, dan benar-benar berinvestasi ya, bukan untuk gambling ya. Nanti kalau udah istilah kalau tujuan untuk gambling nanti itu bisa debatable apakah itu dibenarkan atau tidak dalam agama itu ya. Ya, penerbitan saham kalau menggunakan nilai par seperti apa treatmentnya? Ya, apa yang dimaksud dengan nilai par? Nilai par itu adalah nilai yang melekat pada saham saat penerbitan tanpa terpengaruh oleh nilai wajar saham. Jadi memang seperti obligasi gitu, ada nilai nominalnya. Di saham itu juga ada nilai nominalnya ya. Dan biasanya memang nilai par itu sangat kecil. Kenapa sangat kecil? Karena ini akan sangat membantu perusahaan dari kewajiban liabilitas kontingensi dalam hal saham dijual di bawah nilai par. Jadi begini, ketika perusahaan itu mengauthorize saham, maka di situ ada nilai nominalnya gitu ya. Maka saham yang belum terbayar itu namanya ada kewajiban kontingensi di situ ya. Karena kalau pemegang saham itu membeli sahamnya dengan nilai di bawah par, maka pemegang saham itu ada kewajiban untuk memenuhi nilai ya, nilai penyetoran saham agar minimal sebesar nilai par. Maka nilai parnya itu biasanya dibikin kecil-kecil ya. Maka kita lihat saham, misalkan saham perusahaan apa nilainya cuma 500 perak, 800 perak gitu ya, tapi diterbitkannya sekian juta lembar gitu ya. Ya supaya pemegang saham itu ketika tidak bisa membeli sebesar nilai par, maka selisih kurangnya itu akan lebih mudah dibayarkan daripada kalau nilai nominalnya besar-besar gitu ya. Nah, dalam penerbitan saham dengan nilai par, perusahaan itu harus mencatat nilai par saham pada share capital ordinary atau share capital preference, tergantung bentuk sahamnya ya, apakah dia saham ordinary atau saham biasa atau saham preference. Ya. Dan harus dicatatnya sebesar itu yang masuk ke ekuitas dan masuk ke sisi kreditnya gitu. Kemudian gimana Pak kalau ada selisih antara nilai par saham dengan harga jualnya ya? Maka selisihnya itu akan diakui sebagai share premium ya. Sebagaimana di bonds ada premium, di sini juga ada share premium ya, baik untuk ordinary maupun preference share gitu ya. Misalkan di sini PT Mekarjaya pada awal Januari 2019 menerbitkan, mohon maaf, 1 juta saham. Ya, 1 juta saham biasa, ini ordinary shares ya. Nilai parnya adalah 100 perak per saham. Tuh, kan kecil-kecil kan nilai parnya ya. Namun harga jualnya, lihat harga jualnya ada 500 juta. Artinya kalau teman-teman sini lihat, 500 juta itu adalah untuk penerbitan atau penjualan 1 juta saham. Ya, kalau 1 juta ini kita kalikan 100 nilai parnya, itu kan hasilnya berapa? Ya, betul. 100 juta kan? Nah, ini kan berarti 100 juta ini kita akui sebagai share capital ordinary. Ya. Uang yang kita terima, kita debit sebesar 500 juta. Dan selisihnya antara 500 juta dan 100 juta ini kita anggap sebagai share premium. Nah, terus ini disajikan di mana Pak? Disajikan tetap di ekuitas juga ya, di bawah share capital ordinary. Kebetulan ini sahamnya saham biasa, jadi langsung habis share capital ordinary, di bawahnya ada share premium ordinary. Yang untuk menunjukkan itu ada selisih ya, ada selisih yang menghasilkan premium di sisi kredit. Gitu ya. Nah, apa mungkin Pak kalau dia dijual di bawah harga pasar? Nah, gimana? Nanti share premiumnya gimana? Dia adalah malah akan di sisi debit, dan itu nanti akan bisa menimbulkan liabilitas kontingensi. Gitu ya. Bagaimana Pak kalau penerbitan sahamnya tanpa nilai par? Nggak ada nilai parnya Pak, di saham itu nggak ada nilai parnya. Oh, gimana kok nggak ada nilai parnya? Nah,
Alasannya apa? Bisa saja perusahaan menerbitkan tanpa nilai par karena untuk menghindari tadi liabilitas contingency, nggak ada kewajiban di masa mendatang untuk istilahnya untuk menyetor modal yang ada di lembaran saham itu ya. Kemudian juga menghindari kerumitan pencatatan selisih antara par value dengan fair market value yang tadi ada share premium tadi ya, dia nggak mau repot istilahnya gitu ya. Nah, namun demikian ya teman-teman ya, ada beberapa kerugian kalau saham itu diterbitkan tanpa nilai par. Tapi meskipun ada keuntungan tadi untuk menghindari kewajiban kontingensi, untuk menghindari kerumitan, tapi ternyata juga ada kerugiannya. Maka perusahaan itu harus memperhitungkan trade off ya antara perlu nggak saya mencantumkan nilai par atau tidak di dalam saham yang kita terbitkan. Karena apa? Ternyata beberapa negara itu mengenakan pajak yang tinggi. Ternyata mengenakan pajak yang tinggi terhadap saham tanpa nilai par. Dan total harga penerbitan saham tanpa nilai par itu diakui secara legal sebagai modal. Sehingga dapat mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen. Ternyata ada karena diakui sebagai modal gitu ya. Jadi malah nggak fleksibel dalam membayar dividen gitu ya. Beberapa negara bahkan mensyaratkan agar saham tanpa nilai par itu ini diberikan sebuah nilai-nilai minimum ya, kita sebut dengan stated value ya. Batas minimum saham di mana perusahaan tidak boleh menerbitkan saham di bawah nilai tersebut. Tujuannya apa sih Pak? Harus dibatasi ya biar persaingan sehat kan, jangan sampai sahamnya itu digoreng gitu ya, dijual murah-murah habis gitu ya, nggak ada stated value-nya, ini nggak sehat buat pasar modal. Nah, contoh di sini masih dengan PT Mekarjaya menerbitkan 1 juta lembar saham tanpa nilai par. Nggak ada nilai parnya, tapi 1 juta itu dia dapat uang 500 juta. Maka jurnalnya sederhana ya, mendebit cash 500 juta dan mengkredit share capital ordinary 500 juta. Itu ya, tanpa adanya nilai par. Namun gimana Pak? Kita nggak ada nilai par, namun ada stated value yang disyaratkan oleh pemerintah misalkan itu ya. Stated value-nya misalkan 150 per saham ya. Ya udah stated value-nya itu kita berlakukan semacam nilai par-nya gitu ya. Maka 150 ini kita kalikan 1 juta. Sampai 150 juta, kemudian cash yang kita terima 500 juta, selisihnya adalah share premium ordinary. Ya. Prinsipnya sama dengan saham yang diterbitkan dengan nilai par apabila ada stated value. Nah, ini menarik ya teman-teman semua ya. Bagaimana kalau kita beli sahamnya itu kombinasi? Kita nggak cuma beli saham satu jenis saja. Misalkan kita hanya beli saham biasa atau saham preference saja. Enggak, tapi kombinasi. Kadang kita beli borongan gitu ya. Saya beli sekian lembar saham preference, sekian lembar saham biasa. Bahkan bisa saja dikombinasikan dengan instrumen investasi yang lain ya. Saya beli saham sekian, saya beli instrumen utang atau obligasi sekian. Tapi nilai totalnya sekian. Bagaimana cara saya mengalokasikan gitu ya, perusahaan akan berkata gitu, nilai ini ke dalam item-item laporan posisi keuangan. Mana nilai yang kita alokasikan untuk saham biasa, mana yang kita akui sebagai saham preference, atau mana yang kita catat sebagai nilai obligasi. Ya. Nah, contoh di sini teman-teman, di tanggal 4 Mei 2020, PT Mataram menerbitkan 2 juta lembar saham biasa dengan stated value-nya adalah 100 ya, stated value, fair value-nya 200 ya. Kemudian juga 2 juta lembar saham preference, stated value-nya 100, fair value-nya 300 dengan total harga. Ini total harganya ini 900 juta. Jadi perusahaan ini terimanya uang 900 juta, kemudian belinya borongan nih ya. Di dalamnya itu ada 2 juta lembar saham biasa, ada juga 2 juta lembar saham preference. Pokoknya total harganya 900 juta. Bagaimana perusahaan mengalokasikan ini ke dalam masing-masing saham? Maka ada 2 metode. Ya. Pertama, kita bisa menggunakan metode proporsional ya, proporsional method. Dengan menggunakan metode ini, berarti kita membandingkan antara fair value dari kedua jenis saham itu. Perbandingan fair value kedua jenis saham itu akan kita jadikan basis perhitungan untuk mengalokasikan nilai harga jualnya ya. Contoh di sini dari soal PT Mataram ini fair value dari saham biasa adalah 2 juta lembar saham kali fair value-nya 200 sama dengan 100 juta. Kemudian fair value dari saham preference karena nggak ada nominalnya ini ya, langsung ke stated value-nya, langsung ke fair value 300 ya. 600 juta ya.
Sehingga ini dibandingkan ya. Maka alokasi harga jual berdasarkan fair value adalah untuk saham biasa, maka dia lihat fair value-nya berapa. Oh, 400 Pak. Berarti 400 per 1000. Dari mana? Karena total ini. Ya. Kemudian saham preference 600 per 1000. Dikalikan berapa? Kali 900 juta. Ya. Kali 900 juta menghasilkan masing-masing ini. Maka angka inilah yang akan kita akui, masukkan di dalam neraca sebagai berikut ya. Kita mendebit cash 900 juta, kemudian share capital premium. Share capital preference berarti kita nyari saham preference-nya dulu, nilai nominal atau nilai stated value-nya berapa. Oh, di sini ternyata ini Pak, stated value-nya 100. Yaudah, 100 kali 2 juta berapa? 200 juta. Benar. Kemudian share premiumnya gimana? Ya, di sini tinggal dikurangi saja ya. Tadinya kita mengakui alokasi harga jual saham preference adalah 540, berarti yang 200 masuk sebagai share capital preference. Ya, berarti sisanya yang 340 juta itu merupakan share premium preference. Ya. Jadi ada share capital, ada share premium. Ya, jelas ya Mbak, Mas? Oke. Kemudian teman-teman, bagaimana kita mengalokasikan share capital ordinary-nya? Berarti udah tinggal di sini kita lihat. Nah ini 2 juta lembar saham biasa dengan stated value udah 100, berarti 2 juta kali 100 sama dengan 200 juta. Kemudian selisihnya yang tadi ini ya 360 ya, dikurangi 200 sama dengan 160, ini menjadi share premium ordinary. Ya. Dan demikian kita bisa mengalokasikan nilai pembelian instrumen pembelian nilai penjualan ya, nilai penjualan saham ataupun penjualan instrumen investasi lain ya dengan cara proportional method. Bagaimana kalau kita menggunakan incremental method? Nah, kalau incremental method teman-teman berarti kita akan menghadapi situasi begini. Kalau kita beli lebih dari satu membeli, kita asumsinya kita menerbitkan lebih dari satu jenis saham dan ternyata yang satu itu ada fair value-nya, sementara yang satunya tidak ada fair value-nya, maka nilai jualnya itu kita alokasikan dulu ke saham yang memiliki nilai fair value, ya, nilai wajarnya. Baru kalau ada sisa, maka sisanya dialokasikan ke saham lain. Contoh di sini ya. Misalkan kita punya saham biasa fair value-nya adalah 200, ada 2 juta lembar, berarti 400 juta. Sementara fair value saham preference nggak bisa kita cari. Kenapa? Karena kita nggak tahu nilai wajarnya nih. Pada saat itu berapa. Di sini strip. No. Secara umum total value-nya ya, total nilai wajarnya adalah 400 juta. Kemudian bagaimana kita mengalokasikan ini ke saham biasa ya? Berarti ini yang 400 juta tadi, yang hasil dari nilai wajar saham biasa dengan lembar saham yang diterbitkan, itu masuk semua ke situ, 400 juta. Baru sisanya, 400 ini sebagai faktor pengurang dari yang yang faktor pengurang sebelumnya ya, yaitu 900 ya, dikurangi ya. Jadi yang 500 ini akan dialokasikan semua untuk saham preference. Itu kalau incremental. Dia nggak melihat perbandingan fair value karena yang satu kan nggak punya fair value, jadi nggak mungkin kita bandingkan. Tapi kita lihat aja yang sudah ketahuan fair value-nya, kita alokasikan semua ke sana. Baru kalau masih ada sisa, makanya namanya incremental kan. Kalau sisa, nah sisanya itu incrementalnya itu tambahannya masuk ke saham yang tidak punya nilai wajar. Nah, yang terakhir mengenai penerbitan saham teman-teman, ini menarik kalau saham itu diterbitkan dalam rangka memperoleh aset non cash. Ya, gimana nih? Kita bisa beli tanah, bisa beli gedung, beli mobil dan lain sebagainya gitu ya. Bagaimana ketentuannya? Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan tersebut sesuai dengan nilai wajar aset non cash atau jasa yang diperoleh. Jadi kita fokusnya adalah ke nilai wajar dari aset non tunai yang kita terima atau jasa yang jangan-jangan sudah pernah kita peroleh atau kita rasakan gitu ya.
Dengan catatan nilai wajar aset non kas atau jasa tersebut dapat diukur secara andal. Nah, ini catatannya ya. Harus ada catatan bahwa dapat diukur secara andal. Oke. Nah, bagus. Sekarang berikutnya teman-teman, gimana Pak contohnya Pak? Tanggal 5 Juni PT Sumbawa ini menerbitkan 20.000 lembar saham. Tuh, banyak banget ya 20.000 lembar saham. Masih banyak yang tadi yang 1 juta, 2 juta ya. Nilai lebarnya adalah 100 perak per saham untuk memperoleh suatu hak paten. Jadi dia ingin mendapatkan hak paten dengan cara dia menerbitkan saham ya. Maka yang dia catat di sini adalah karena kita tahu di sini saham tidak dapat menentukan nilai wajar saham, si Sumbawa ya. Maka Sumbawa mengetahui nilai wajar paten, maka kita pakai nilai wajarnya si paten ya, 3.100.000. Ya, clear ya. Nah, persoalannya adalah kalau kita mengakui paten sebesar nilai wajarnya, kemudian bagaimana kita mengalokasikan ke ini share capital sama share premium. Oke, betul. Nah, di sini kita lihat bahwa saham itu punya fair value adalah 100 perak per saham. Udah tinggal 100 kali berapa? 20.000 ya. 100 kali 20.000 lembar saham, kemudian 2 juta kan itu ya. Padahal kita terima uang sebesar 3,1 juta. Sehingga kita masih punya share premium yang bisa kita masuk share premium sebesar 2.100.000. Ini ya. Mudah kan ya teman-teman ya? Oke, ini kalau kasus perusahaan itu tidak bisa menentukan nilai wajar sahamnya, tapi yang ketahuan adalah nilai wajar patennya. Nilai wajar aset yang akan diperoleh. Kemudian gimana Pak kalau PT Sumbawa tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi Sumbawa mengetahui nilai wajar saham. Sekarang kebalikan, nggak tahu nilai wajar patennya, dia tahunya lembar saham. Nilai wajarnya berapa? Misalkan 3 juta. Ya udah berarti kita akui paten sebesar 3 juta. Kemudian share capitalnya adalah untuk ordinary ada 2 juta. Dari mana ini 2 juta? Nah, betul sekali. Dari 20.000 kali 100 ya, 2 juta. Sehingga ada selisih 1 juta. Itu ya. Oke. Selisih 2 juta. Dan ini menjadi share premium ordinary. Terus bagaimana Pak kalau perusahaan Sumbawa itu tidak bisa menentukan nilai wajar saham dan juga nggak bisa mengetahui nilai wajar patennya? Wah, ini nilai wajar sahamnya nggak tahu, nilai wajar aset tetap yang akan dibeli juga nggak tahu. Gimana nih? Maka kita membutuhkan ahli paten, ahli penilai ya, penilai paten khususnya di sini ya. Mereka bilang kita cukup bayar 2,9 juta. Nah, misalkan harus bayar 2,9 juta, maka jumlahnya sederhana nih. Paten 2.900.000, kemudian kreditnya adalah share capital ya, ordinary. Oke, gitu ya teman-teman ya. Baik, demikian materi mengenai penerbitan saham dengan segala problematikanya ya. Oke, sampai jumpa di seri aplikasi berikutnya. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.